Good day mates. Oke, ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia dan rekan saya Said Maulana. Oke, Said kita mau bahas apa hari ini? Kita seperti biasa Bu, kita akan membahas hal-hal yang lagi viral. Yuk. Setelah kita membahas tentang marketing mix, series lengkap ya, produk, promotion, price, juga place. Iya. Terus juga kita akan membahas salah satu strategi yang mungkin disalahgunakan oleh brand sehingga memunculkan surat terbuka dari konsumen. Ya, kayaknya saya tahu tuh. Apa Kita itu? kayaknya mau coba nge-review strategi upselling ya. Upselling dari salah satu merek donat terkenal di Indonesia yang juga baru mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, yaitu Jeko ya. Iya Bu. Jeko Donat. Kalau ngomongin Jeko, Ibu tim Jeko atau tim Dunkin? Saya tim Dunkin, jujur banget ya. Saya tim Dunkin. Kalau Said gimana? Saya Jeko lovers. Oh, Jeko lovers, oke. Nah, Said juga kalau Jeko lovers pasti udah tahu ya. Kalau Jeko ini sebenarnya sudah beroperasi selama kurang lebih 17 tahun. Dan sudah punya 400 gerai loh. Di Indonesia? Nggak cuma di Indonesia, tapi juga di negara-negara seperti Singapura, Hong Kong, Filipina, Kuala Lumpur, dan Saudi Arabia. Oh, dan dengan sertifikasi halal ini, sertifikasi halal ya, Jeko Lovers tuh jadi nggak perlu khawatir lagi Bu. Apalagi di Indonesia kan mayoritas Muslim ya, jadi nggak perlu khawatir lagi untuk akhirnya mempertanyakan lah ini halal atau enggak sih karena sudah tersertifikasi dengan baik. Iya betul. Nah seperti yang kita sudah pernah bahas juga mungkin Said dan Soulmate mungkin juga ingat gitu ya. Bahwa kualitas sebuah produk itu salah satunya juga dinilai dari seberapa mampu dia memenuhi standar atau spesifikasi tertentu ya. Dan seperti yang kita tahu karena negara kita mayoritas Muslim, maka untuk produk makanan sudah pasti harus melalui sertifikasi halal dulu dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, sekarang kita mau bahas tentang tadi ya Said, penyalahgunaan strategi ya yang Said pernah bilang sebelumnya, yaitu tentang strategi upselling. Nah, Said sebenarnya sudah tahu belum sih upselling itu apa? Jadi gini sih Bu, kalau upselling itu adalah di mana strategi konsumen disuruh untuk membayar lebih untuk mendapatkan produk yang lebih juga. Iya, betul. Gitu. Dari segi fiturnya ataupun dari segi kuantitasnya yang mungkin nantinya ada kaidah yang mengatakan kalau misalkan customer give more sama dengan customer get more. Iya gitu. betul. Jadi walaupun uang yang dikeluarkan lebih banyak, tapi konsumen nggak merasa rugi gitu ya, nggak merasa rugi karena mereka beranggapan bahwa tadi fitur, jumlah ataupun volume atau value yang mereka peroleh juga lebih besar. Iya betul banget. Nah kalau kita cek nih Said di buku marketing manajemennya Kotler dan Keller, seperti biasa gitu ya kita mengacunya ke sana, maka pembahasan mengenai upselling ini sebenarnya masuk ke dalam pembahasan mengenai strategi yang dilakukan perusahaan untuk membangun loyalitas. Loyalitas ya? Membangun loyalitas konsumen. Jadi salah satu strategi yang digunakan dengan upselling ini sebenarnya. Gitu ya. Jadi dengan harapan strategi ini tuh bisa menciptakan yang namanya interest dan antusiasme dari konsumen. Sehingga mereka akan datang kembali untuk melakukan yang namanya repeat order atau repeat purchase. Jadi kalau misalnya mereka beranggapan, oh kemarin di sana pas beli dapat lebih banyak loh. Gitu ya, belinya berapa tapi kayaknya dapat lebih banyak, volumenya lebih besar, size-nya lebih besar, value-nya juga lebih banyak misalnya gitu. Jadi harapannya nanti saat konsumen mau melakukan pembelian ulang dia akan datang ke tempat yang sama gitu ya. Dia akan melakukan yang namanya repeat order atau repeat purchase. Kayaknya saya sering nih Bu dapat penawaran-penawaran seperti ini. Iya kayak misalkan kayak di kita ke minimarket, pulsanya juga Mas. Nah itu termasuk upselling ya Bu ya? Iya, nah tapi perlu dibedakan nih Said, ada yang namanya upselling, ada juga yang namanya cross. Apalagi? Cross selling. Jadi perbedaannya kalau upselling itu konsumen akan ditawari produk yang kategorinya sama, tapi menambah Jumlahnya. Jumlah atau kuantitas itu ya. Itu upselling ya? Upselling, jadi produknya sama gitu ya. Tapi kalau misalnya cross selling, itu Said akan ditawari jenis produk yang berbeda. Jadi kayak misalnya tadi ditawarin pulsa ya mungkin Said habis belanja yang lain gitu ya. Tapi kemudian ditawarin pulsa, itu termasuk ke dalam cross selling. Iya paham. Tapi kalau konsumen merasa
mungkin yang tadi ya kita balik lagi ke Jeko kan, upsellingnya disalahgunakan gitu. Nah konsumen merasa dibohongi berarti strategi ini nggak bisa membangun loyalitas konsumen dong ya Bu. Iya. Tujuan dari penerapan strategi ini menjadi nggak sesuai target, terus juga menjadikan donat Jeko konsumen tuh jadi pada komplain kepada Jeko tersebut. Nah itu gimana ya Bu? Nah inilah pentingnya transparansi ya. Jadi konsumen tuh berhak mendapatkan informasi yang lengkap Iya. gitu ya mengenai opsi yang ditawarkan gitu. Jadi dia tuh tahu kalau misalnya dia harus bayar lebih mahal, tandanya dia juga mendapatkan value yang lebih banyak gitu ya, value yang lebih besar. Kemudian konsumen juga selain dia berhak untuk mendapatkan informasi mengenai opsi atau penawaran yang lengkap, dia juga punya hak untuk menolak gitu ya. Menolak kalau misalnya penawaran yang diberikan tuh mungkin konsumen rasa kurang sesuai dengan kebutuhannya dia gitu ya. Jadi penjual juga tidak boleh memaksa gitu ya. Konsumen berhak untuk menolak. Iya sepakat banget sih Bu. Iya jadi berarti mungkin yang digunakan Jeko kemarin upsellingnya agak salah digunakan ya. Ya mungkin agak kurang transparansi kurang mungkin ya. transparansi gitu. Dan kalau kita lihat ada beberapa video Said di YouTube yang secara khusus ya mereview gitu ya penawaran-penawaran yang dilakukan oleh Jeko Donat Said Cafe. Said mungkin bisa nanti kita nonton kan ya. Oke. Nah mungkin itu kita diskusinya kita cukupkan dulu Iya, ya Ibu. mengenai upselling dan cross selling. Kita akan ketemu lagi di video-video marketing berikutnya Soulmate. Tunggu kita gitu ya. Mungkin nanti kita akan berkolaborasi di video-video berikutnya. Oke, good day mates.